Ya namanya dalih, apapun bisa diutarakan. Padahal sebenarnya jika orang-orang di PSSI memiliki moral dan budaya adiluhung khas Indonesia, tinggal mundur aja dari jabatan. Tak perlu bersilat lidah. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Kerusuhan pasca pertandingan sepak bola antara Arema melawan Persebaya terjadi karena penyelenggara Liga Sepak Bola Nasional yang tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, serta saling melempar tanggung jawab. Sikap dan praktek seperti ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional. Sehingga dibutuhkan langkah-langkah perbaikan yang drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru dunia sepak bola di Indonesia. Dengan jelas dan tegas, rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 133 orang merekomendasikan seluruh jajaran pengurus Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia untuk mundur dan segera digelar kongres luar biasa. Di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum. Tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Rekomendasi ini bukan tanpa alasan. TGIPF menjabarkan 8 kesalahan fatal yang dilakukan oleh PSSI. Bukan cuma 1, tapi 8. Bayangkan, 1 saja kesalahan sudah patut rasanya pihak yang mengelola harus bertanggung jawab. Ini 8 kesalahan. Namun PSSI bergeming enggan bertanggung jawab. Kesalahan tersebut diantaranya menurut TGIPF, PSSI dianggap tidak melakukan sosialisasi, pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA, tentang statuta PSSI, serta tidak menyiapkan personil match komisioner yang memahami tentang tugas dan tanggung jawabnya. PSSI juga tidak mempertimbangkan faktor risiko saat menyusun jadwal penyelenggaraan Liga 1. Juga kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan liga oleh PSSI dan masih ada kesalahan lainnya. Totalnya pokoknya ada 8. Namun nyatanya PSSI bergeming. Mereka seakan acuh terhadap rekomendasi TGIPF. Hilangnya 133 nyawa para pecinta sepak bola tanah air seolah bukan hal yang sepadan bagi mereka yang bercokol di PSSI untuk melepaskan jabatannya. Memang ada apanya sih di PSSI? Segitunya terhadap jabatan. Mbok ya kalau sudah dianggap tidak mampu, ya mundur. Tahu malu gitu loh. Beragam dalih disampaikan para pengurus PSSI. Mulai dari alasan menunggu rekomendasi gugus tugas
Entah gugus tugas apa lagi ini. Hingga muncul alasan bahwa tidak bisa menggelar KLB kalau tidak ada usulan dari para anggota pemilik hak suara di PSSI. Kita tetap menunggu hasil evaluasi dari task force yang dibentuk. Selanjutnya akan diberikan hasil evaluasi, ujar anggota Exco PSSI Vivin Cahyani seperti dikutip mediaindonesia.com. Lain lagi dengan pernyataan anggota Exco PSSI Ahmad Riyad yang menegaskan bahwa permintaan untuk menggelar KLB hanya bisa datang dari para pemilik suara, bukan dari pihak lain. Apakah itu pemerintah, bahkan juga TGIPF. Saya kutip pernyataan Ahmad Riyad. Yang berhak minta KLB itu anggota PSSI, para voter. Pemerintah tidak bisa mencampuri hal itu, tegas Ahmad Riyad yang juga dikutip oleh mediaindonesia.com. Ya, namanya dalih, apapun bisa diutarakan. Padahal sebenarnya jika orang-orang di PSSI memiliki moral dan budaya adiluhung khas Indonesia, tinggal mundur aja dari jabatan. Tak perlu bersilat lidah. Jika kepengurusan PSSI kosong, otomatis seluruh anggota pemilik suara akan mengusulkan digelarnya KLB. Sungguh miris. Padahal urusan moral ini juga telah disinggung oleh TGIPF dalam rekomendasinya. TGIPF menulis secara normatif bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI. Namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Exco mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban yang mencapai 712 orang. Korban mencapai 133 orang yang meninggal dunia, 95 orang luka berat, dan 484 orang luka sedang dan ringan. Tragedi ini akan membuat trauma, dampak jangka panjang. Ternyata imbauan moral ini tidak digubris oleh mereka. Mereka memilih bereuforia atas kedatangan Presiden FIFA yang memastikan bahwa Piala Dunia U20 tetap digelar di Indonesia. Kedatangan Gianni Infantino malah dijadikan ajang untuk berkelit dari rekomendasi TGIPF. PSSI membangun narasi bahwa FIFA akan membantu transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan malah dipakai untuk menjadi jargon memuluskan gelaran Piala Dunia U20. Padahal situasi sepak bola nasional saat ini masih berduka. Keadilan bagi korban belum ditegakkan. Hilangnya nyawa 133 supporter ternyata dianggap biasa saja. Mirisnya, bukannya langsung turun melihat kondisi Kanjuruhan, PSSI malah menjamu Presiden FIFA dengan pertandingan sepak bola gembira dan tertawa lepas tanpa empati, seolah tragedi Kanjuruhan sudah sirna. Benar-benar patut dipertanyakan kemana hati dan perasaan mereka ini. Di tengah duka keluarga 133 korban jiwa tragedi Kanjuruhan. Tak hanya soal moral, upaya penegakan keadilan juga dikesampingkan oleh para petinggi PSSI ini. Mereka memilih mangkir, yakni Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan
dan juga Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto tidak menghadiri pemeriksaan ke Polda Jawa Timur hanya untuk bermain sepak bola gembira dan tertawa bersama Presiden FIFA. Pencinta sepak bola di negeri ini sepertinya harus legowo jika sepak bola nasional terus-menerus diurus oleh orang-orang yang enggan berpegang pada moral dan tanggung jawab. Mereka hanya mementingkan gelaran Piala Dunia U20 untuk mengeruk untung semata. Untung dari mana ya? Untung dari para pencinta sepak bola, para supporter. Ketika nyawa manusia pun tidak dihargai, buat apa kita bicara prestasi? Buat apa kita bicara Piala Dunia U20? Bahkan sialnya, sepak bola di negeri kita ini sudah nyawa tidak dihargai, juga tidak punya prestasi. Apalagi itu adalah nyawa supporter. Para pihak yang menghidupkan sepak bola. Tragedi terhadap mereka justru diabaikan oleh mereka-mereka yang hidup dan makan dari sepak bola. Begitupun kalau kita bicara soal transformasi. Yang dibutuhkan saat ini yakni keadilan bagi korban tragedi Kanjuruhan. Tanggung jawab para pemangku kepentingan. Urusan transformasi biarkanlah berjalan setelah keadilan ditegakkan terlebih dahulu. Lagian bagaimana bisa melakukan transformasi sepak bola terutama terkait dengan perilaku dan sikap supporter agar menjunjung tinggi sportivitas jika Ketua Umum PSSI dan jajaran Exco tidak memegang teguh moral yang dijunjung tinggi oleh bangsa ini. Yang terakhir, publik tentu berharap pemerintah tetap teguh untuk menjalankan rekomendasi TGIPF, terutama terkait dengan izin pertandingan, bahwa pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga di bawah PSSI, yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai terjadinya perubahan dan kesiapan signifikan dari PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi. Artinya, selama PSSI belum direformasi, jangan berikan izin pertandingan. Semakin lama dan berlarut perombakan di PSSI, maka semakin tidak menentu juga jalannya kompetisi. Yang terkena dampak tentu para pemain, klub, dan seluruh pemangku kepentingan.